Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Kita semuanya, baik kita yang saat ini beribadah secara offsite di gereja ini, maupun bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Saya sungguh senang bisa saudara sekalian, dan sejak hari Jumat yang lalu Ibu Lidiana dan juga Pak Barus telah bersama-sama dengan kami dan juga sidang jemaat dalam 2 kali seminar pada hari Jumat dan Sabtu. Izinkan saya membawa salam dari seluruh sidang jemaat Gereja GKMI Sola Gracia di Semarang yang saya gembalakan dan saya layani. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera, sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus untuk kita semuanya. Saya hadir bersama-sama dengan istri saya, Ibu Lani. Sekali lagi bisa berdiri. Ini istri saya yang senantiasa mendampingi saya kemanapun saya berada. Beberapa saudara sudah tahu nama saya, ya, yang hadir di seminar, ya. Nama saya Pendeta Kaya Uang, saudara. Ya, Kaya Uang, saudara. Karena memang nama saya itu Sugih Arto. Sugih Arto dalam bahasa Jawa, Sugih itu kaya, Arto itu uang, saudaraku, ya. Jadi itulah nama saya, saudaraku, ya. Dan saya bersyukur, ya, orang tua saya baik memberi nama saya Sugih Arto daripada orang tua saya memberi nama saya Sugih Utang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami kesini dalam rangka bulan misi, khususnya PGEB 2, mengunjungi akan sahabat-sahabat PIPKA di Sumatera Utara, dan ada saudara-saudara kami dari gereja-gereja dewasa di khususnya PGEB 2 yang saat ini juga sedang melayani di gereja yang telah ditentukan bersama-sama. Dan sungguh merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Saya boleh bersama-sama dengan GKMI Tanjung Sari, dengan keramah tamahan dan kasih dari Pak Barus, Ibu Pendeta Lidiana, dan semua teman-teman sahabat di sini semuanya. Dan saya percaya pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Akan ada pertemuan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, baik di sini maupun di Semarang. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ada tugas atau apapun, seperti sudah dilakukan di Pura, ya, beberapa waktu yang lalu ada tukar mahasiswa dan dia berbakti di kami, ya. Silakan datang di GKMI Sola Gracia di Jalan Sompok Lama nomor 56-58, persis di samping kantor Sinode. Kantor Sinode nomor 60, kita nomor 56-58. Kita ada 3 kali kebaktian dari pukul 7, pukul 9, dan pukul 6 sore. Saudara bisa ikut di mana saudara jamnya sesuai. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita, PowerPoint saya bisa ditampilkan, adalah going beyond the limit. Artinya saudaraku, melampaui keterbatasan. Kita akan melihat bagaimana kita bisa melampaui keterbatasan kita, tentunya bersama dengan Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40 berkata demikian. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Sudah ada teksnya di depan, ya. Tapi Anda bisa tandai juga. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 42-nya saudaraku berkata demikian.
Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini dilatar belakangi oleh sesuatu kejadian yang sangat menyedihkan yang terjadi di kota Yope, yaitu seorang yang begitu baik hati yang dikenal sebagai Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorcas itu mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Dorcas atau Tabita menjadi sebuah kematian yang sangat-sangat membuat orang kehilangan. Kenapa? Karena Tabita atau Dorcas ini adalah orang yang begitu baik hati dan murah hati. Dia bukan orang yang kaya, saya rasa. Kalau Anda pergi ke Israel, kemungkinan Anda akan diajak ke rumah itu. Rumah yang sederhana sebetulnya. Terletak di gang-gang sempit di kota Yope. Kerjaannya hanyalah seorang penjahit. Tetapi yang membuat banyak orang, khususnya para janda-janda yang miskin, itu kehilangan. Kenapa? Karena dia itu menjahitkan baju-baju, memberikannya kepada orang-orang miskin. Nah, ini bedanya, saudara. Kalau orang baik mati, orang kehilangan, orang menangis. Tapi kalau orang jahat mati, saudara, syukurin lu. Jadi Anda mau apa? Mau disyukurin kematianmu, atau engkau mau, saudaraku, kematianmu membuat orang kehilangan? Tabita bukanlah orang yang kaya, tetapi dia telah memberikan dirinya untuk menolong banyak orang. Hidupnya telah menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika dia meninggal, dia mati, saudara, orang bagaimana mencari coba? Kan kalau namanya mati itu, saudara, kalau sakit masih ada harapan kan ya. Tapi kalau mati, saudaraku, namanya mati kan sudahlah, sudah finish gitu, game over gitu. Tetapi yang heran ini, orang itu ya, kalau orang yang baik itu, mereka masih mencoba cara bagaimana bisa menolong Dorcas ini. Dan akhirnya mereka mengundang Petrus ke kota Yope. Dan terjadilah sesuatu yang melampaui keterbatasan bahkan Petrus. Yaitu apa, saudaraku? Melalui Petrus, maka dikatakan apa? Yaitu Petrus berpaling ke payat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Ini sudah mati. Firman Tuhan dengan jelas berkata sudah jadi mayat. Ini bukan mati suri, ini mayat. Ini sudah mati sungguhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu, wah ini saudaraku, ini yang hebat. Lalu Tabita membuka matanya, hidup lagi, saudara. Wah, sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu tidak heran, saudaraku, Kisah pasal 9 ayat 42 tadi berkata, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam teks Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 42 ini, next, dibantu di sana, dikatakan demikian. Ya, sebentar, tadi. Dikatakan demikian. Kabar tentang kejadian itu, yaitu apa, saudaraku? Peristiwa Dorcas bangkit dari kematian itu tersebar ke seluruh Yope. Perhatikan impactnya, dampaknya.
sehingga banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Raja Penyelamat mereka. Saya selalu katakan, setiap mukjizat apapun itu tidak pernah hanya untuk diri kita. Itu selalu mengarah dan berdampak bagi perluasan kerajaan Allah. Amin. Itu penting. Itu yang harus kita pahami. Karena ada banyak orang hanya sekedar mau terima mukjizat hanya untuk dirinya sendiri. Tidak. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Bagaimana Tuhan ketika menyembuhkan seorang gila dari Gerasa yang dirasuk oleh legion. Legion adalah sebuah sebutan untuk 6.000 pasukan Romawi. Jadi yang masuk di orang gila itu adalah 6.000 setan yang begitu mengerikan. Tetapi ketika dia dilepaskan dan orang ini ikut Yesus, maka Tuhan berkata, kamu tidak usah ikut aku. Pergilah ke desamu, ke kotamu, dan ceritakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa setiap mukjizat yang engkau alami adalah untuk kemuliaan Tuhan dan bagi perluasan kerajaan Allah. Amin. Dan saya mau katakan itu sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan bukan hanya menolong kita, tetapi Tuhan juga mau memakai kita. Ya, itu yang harus kita sadari. Nah, mari kita kembali lagi ke teks kita. Tetapi yang menarik adalah ini, bahwa yang mendoakan itu adalah seorang yang namanya Petrus. Padahal kalau kita lihat, saudaraku, Petrus itu adalah seorang pecundang. Karena dialah, saudaraku, orang yang telah menyangkali Yesus bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Dan kalau kita melihat, saudaraku, dia bukan menyangkal di depan orang yang berkuasa, orang yang menakutkan, tetapi dia menyangkal Tuhan justru di depan seorang perempuan, bahkan dikatakan seorang hamba perempuan yang dalam tradisi masyarakat Yahudi adalah kelas yang paling bawah pada waktu itu. Perempuan saja merupakan the second class, apalagi ini perempuan yang menjadi hamba. Tetapi di tengah-tengah situasi semacam itu pun, seorang yang ada di underclass pun, Petrus menyangkal Yesus. Dia betul-betul seorang pecundang, saudaraku. Apa yang diharapkan dari seorang pecundang? Tetapi inilah yang luar biasa. Saya mau ingin katakan, Petrus itu, saudaraku, telah going beyond the limit. Dia melampaui batas-batas kemampuannya sebagai seorang manusia. Dari seorang pecundang, kalau Anda menyaksikan kisah tadi, dia itu telah melakukan sesuatu yang sama dengan Tuhan. Yaitu apa? Ketika dia membangkitkan orang mati. Kita tentu tahu kisah di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, Lazarus. Yesus juga membangkitkan anak muda di Nain. Yesus juga membangkitkan akan anak Yairus, kepala rumah ibadat. Hebat, luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dalam peristiwa kisah Yesus membangkitkan Lazarus, saudara tentu tahu ini kisah yang sangat luar biasa. Karena ketika Marta dan Maria memberi info kepada Tuhan Yesus, kalau saya analogikan seperti zaman sekarang, sudah ada HP. Maria Marta punya HP, Tuhan Yesus pun punya HP.
Lalu Maria ngomong sama Marta, Kak, beritahulah Tuhan Yesus, saudara kita sakit lah, segeralah ke sini. Ya Dik, karena memang Marta itu adalah kakaknya Maria. Kirim. Shalom Tuhan Yesus. Tolong segera ke sini ya. Ini saudaramu yang kau kasih, Lazarus, sedang sakit keras. Langsung disend. Send. Lama kok tidak dijawab. Maria tanya lagi, Kak, sudah dijawab Tuhan belum? Belum, masih conteng satu. Berapa lama kemudian? Oh, masih conteng satu, belum dibaca. Sudahlah Kak, telepon saja, pakai WA juga, kan gratis. Akhirnya Marta mulai beranikan diri, dia mulai telepon. Nah di situ nadanya di HP-nya Tuhan Yesus, mulia, Engkau Raja mulia. Halo Tuhan Yesus, bukan, ini Om Petrus. Loh, ada apa? Tuh lo sakit. Tadi saya sudah kirim WA, kok belum dapat jawabannya? Sorry ya, ini Tuhan Yesus sedang sibuk melayani sedemikian rupa banyak orang. Beliau mengajar, bahkan makan pun kami tidak sempat. Ya, jadi kalau melayani makan tidak sempat itu wajar. Tuhan Yesus juga makan tidak sempat toh. Saya pernah makan itu gedok rumah makan jam 1 malam di pedalaman NTT karena sudah tidak kuat lagi. Tapi saya belajar Tuhan Yesus. Ya, tidak bisa. Ya nanti tak sampaikan kenapa Lazarus sakit ya. Sudah saudaraku, lalu nanti tak telepon lagi ya. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah itu. Nah, lalu Petrus bilang sama Tuhan Yesus, Guru, ini tadi ada WA, bahkan telepon dari Maria dan Marta memberitahu Lazarus sakit, sakitnya keras kelihatannya. Mereka bingung, dari nada suaranya mereka begitu sangat khawatir. Lalu Tuhan Yesus berkata, oke. Beritahu, kita tidak akan ke sana dulu. Loh, terus jawabannya bagaimana Tuhan? Kita akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Lalu Petrus ya ambil telepon. Halo, Kak Marta, Kak Maria. Sorry ya, Tuhan Yesus itu tidak bisa. Dia akan tinggal di sini. Lu bagaimana? Ya bagaimana? Saya orang Tuhan, keputusannya di tangan Tuhan. Ya kan begitu. Saya kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa maksa Tuhan. Ya, yang sabar aja ya, doa aja dulu ya. Nanti kan pasti ya. Betul, beberapa hari Tuhan tidak kunjung datang. Dan betul kejadiannya adalah bahwa akhirnya Lazarus mati kan. Lazarus mati. Dan baru Tuhan itu datang ketika Lazarus mati, saudara. Dan ketika Tuhan datang, Maria dan Marta sudah menyiapkan sebuah lagu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka membentuk duo vokal. Bukan seperti tadi ya paduan suara. Tapi bagus ya paduan suaranya. Tepuk tangan dong. Saya itu pengen tepuk tangan, tapi karena di sini tidak ada yang tepuk tangan, saya tidak berani tepuk tangan nanti. Tapi bagus ya. Hebat. Kita harus memberi apresiasi ya. Anak muda kita ya. Memang sulit ya di Indonesia itu ya. Anda seperti saya ya. Khotbah Anda bagus ya jemaat diem, jelek ya diem gitu ya. Jadi kita itu tidak tahu gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ada sedikit tepuk tangan, malah kebanyakan tepuk tangan saya pikir ya.
Ya tapi tidak harus tepuk tangan terus saudara ya, tapi berilah ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus datang, dua vokal ini sudah siap. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mulai menyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku. Terlambat Tuhan, terlambat. Lazarus sudah mati. Tapi perhatikan, di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah ada kata terlambat. Orang bisa berkata nasi sudah jadi bubur, tapi saya mau katakan di tangan Tuhan Yesus bubur lebih mahal daripada nasi. Kalau Anda tidak percaya, ada banyak itu rumah makan, buburnya lebih banyak lebih mahal daripada nasi. Dan Tuhan berkata, walaupun dia sedih, tetapi saya mau katakan, inilah waktu menanti Tuhan itu. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Dia tidak pernah terlambat satu detik pun, dan dia juga tidak pernah terlalu cepat satu detik. Dia selalu tepat pada waktunya, karena Tuhan membuat indah segala sesuatunya pada waktunya. Dan ketika Tuhan kata, di mana dia dikuburkan, lalu mereka mengajak saudaraku, dan Tuhan berkata kepada mayat itu, "Hei Lazarus, bangkit, keluarlah!" Dan tiba-tiba saudaraku, dari batu itu saudaraku, pakai pocong. Kalau Lazarus itu orang Cina saudaraku, maka ketika Tuhan berkata, "Hei Lazarus, bangkit keluarlah," maka dia akan. Tapi karena Lazarus saudaraku orang Yahudi, dia pakai pocongan, seperti kita sedang melihat lampu pocong di Medan ini. Mungkin terinspirasi dari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang begitu hebat, begitu spektakuler yang dilakukan oleh Yesus, ternyata juga dilakukan oleh seorang yang namanya Petrus, seorang yang dahulunya seorang pecundang. Dan dia bisa berkata hal yang sama kepada Tabita, "Hei Tabita, bangkitlah!" Dan bangkitlah Tabita. Amazing kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sering dalam kehidupan ini kita itu hanya terfokus memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan kita, atas apa yang tidak kita punya, dan mengabaikan kelebihan kita, melupakan apa yang kita punya. Padahal jauh lebih dari semuanya, saya mau katakan, engkau punya harta yang tidak pernah ternilai, yaitu engkau punya Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang amazing. Tapi kita sering kali kan dalam hidup ini, kalau kita hanya sekedar melihat keterbatasan kita, bagaimana nanti anak-anak, ya mudah-mudahan bisa jadi orang. Nah selama ini jadi tikus apa-apa. Kan kita orang kadang-kadang begitu, ya toh. Bagaimana masa depan? Sudahlah Pak. Ya seperti ini. Hidup dilakoni. Lu saudaraku, ya memang hidup itu harus dijalani, tapi percayalah, ketika engkau mengerti bagaimana rahasianya, engkau hidup dalam Tuhan, walaupun engkau mungkin penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, Tuhan yang besar itu sanggup mengubah engkau menjadi seseorang yang luar biasa. Saya ingin tunjukkan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan beberapa contoh. Kira-kira saudara kenal orang ini enggak? Kenal enggak? Oh kenal ya. Tahu ya, tahu lah paling enggak ya toh. Nah kenalan sih belum ya, apalagi kirim WA belum pernah. Nah ini kan orang tua saudara itu. Ya, Anda kenal di mana? Anda tahu di mana?
Nah, kelihatannya juga suka makan KFC, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, KFC dimulai oleh yang namanya Colonel Harlan David Sanders, saudaraku. Dia memulai usaha ayam goreng ini, saudaraku. Yaitu apa? Pada tahun 1952, pada usianya 65 tahun. Apa yang bisa diharapkan pada seorang kakek yang 65 tahun? Seringkali banyak orang ketika usianya sudah makin tua gitu. Tugasnya apa sekarang, Bu? Melayani? Nggak bisa, Pak. Sekarang saya jadi MC. Gagah ya, jadi MC. Apa, saudara? Momong cucu. Gayanya MC, momong cucu. Momong cucu itu ngasuh cucu. Memang kadang-kadang anak-anak itu kurang ajar ya. Sudah dibesarkan gitu ya, sudah gede gitu. Papa mamahnya masih disuruh ngurusi anaknya dia lagi. Itu kalau masih punya anaknya, punya itu lagi, bukan cucunya, buyutnya dia serahkan mungkin. Dan seringkali kita mulai berkata, aduh ya sudahlah, saya sudah usia tua, tenaga juga makin kurang gitu. Di Jawa itu terkenal ya, kalau orang makin tua itu ada beberapa B. B yang pertama itu budek. Budek itu artinya tuli, saudaraku. Tidak makin dengar. B pertama budek. B kedua itu apa, saudara? Boyoken. Boyoken itu apa? Rematik. B yang ketiga apa? Blawur. Blawur itu matanya mulai kabur. B yang keempat apa? Beser. Sering ke kamar kecil. Jadi Anda bisa bayangkan ya, orang merasa, apa sih yang bisa diharapkan dari seorang yang usianya 65 tahun, sudah tua, tidak ada apa. Tapi lihat, Colonel Sanders di usianya yang tua dia memulai sebuah usaha yang luar biasa. Sampai hari ini kita itu tahu, dan kita makan ayamnya dengan 10 resep rahasianya, bumbu-bumbu rahasianya, ya toh. Bedanya apa dengan ayam penyet? Kok ya berkembang begitu luar biasa, ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang lain, ini namanya Nick Fujisi. Dia seorang motivator dan juga seorang hamba Tuhan. Dia lahir di Australia, dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, hanya ada drumstick ya. Kalau Anda lihat di videonya banyak ya, drumstick itu apa ya, kalau Anda lihat sayap ayam, jadi memang kecil sekali, ada kakinya kecil itu ya, dia nyebut drumstick. Apa yang diharapkan? Dan dia lahir dari seorang pendeta, ayahnya seorang pendeta di Australia. Apa yang bisa diharapkan? Dan mungkin orang tuanya berpikir, kenapa? Aku sudah melayani Tuhan sekian lama dan aku punya anak semacam. Apa yang bisa diharapkan dari seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki? Akankah dia bisa bertahan hidup? Tapi sejarah membuktikan, dia yang lemah, dia yang cacat itu sekarang menjadi motivator dan pendeta yang keliling dunia. Saya pikir jauh lebih banyak daripada para pendeta yang lain. Dia banyak mencetak buku, menulis buku, salah satu bukunya Life Without Limits, hidup tanpa keterbatasan. Padahal dia orang yang terbatas. Dan dia telah jadi berkat bagi banyak orang. Dan apakah dia tidak berkeluarga? Dia sudah berkeluarga. Dia punya istri yang cantik dan punya anak-anak. Bukan hanya satu. Yang normal. Lihat. Jangan pernah putus asa menghadapi kehidupan ini selama kita masih punya Tuhan.
Situasinya sesulit apapun, saya katakan, bersama dengan Tuhan, kita bukan hanya ditolong, tetapi kita bisa tetap jadi berkat. Wah, mungkin orang berkata, wah Pak, ini kan orang-orang di luar sana, mungkin mereka lebih pintar. Enggak. Saya ingin tunjukkan satu lagi, seorang ibu rumah tangga sederhana. Dia dikenal sebagai evangelis Elizabeth, Jimmy Philip. Dia adalah jemaat GKI Sola Gracia. Dia jauh lebih terkenal dari saya. Walaupun banyak orang sudah mengenal saya lebih, tapi dia jauh lebih terkenal. Dialah menjadi the heroes pada Kick Andy. Dia juga melayani berbagai tempat secara luar biasa. Bahkan dia, saudaraku, mengubah sebuah desa. Itulah kenapa dia dianugerahi the heroes di Kick Andy. Dan dia diundang ke Jakarta untuk menceritakan apa yang terjadi. Dia mengubah satu desa di wilayah Jawa Tengah. Desa ini, saudaraku, adalah desa paling terbelakang di kabupaten itu. Desa yang selalu gagal panen, desa yang banyak hama tikus, desa yang selalu kebanjiran. Dan desa ini 90% adalah saudara-saudara muslim. Tapi dia datang ke sana, dia ubah semuanya. Desa itu menjadi desa nomor 1, desa yang luar biasa panennya. Desa itu juga menjadi desa percontohan, sehingga ada banyak para pegawai perangkat desa yang dikoordinir oleh provinsi masing-masing untuk belajar ke sana. Dia juga mendirikan sebuah SMK yang luar biasa, SMK Bagimu Negeri. Dia tampung anak-anak dari berbagai provinsi. Dia ajarin mereka dari Papua. Bu Elizabeth cerita kepada saya, satu kali ada yang datang dari Papua. Itu, saudaraku, untuk menghitung saja itu pakai tangannya, Mas. Padahal itu tingkat SMK. Coba Anda bayangkan, 10 tambah 3 berapa? Pakai jari kakinya, saudara. 13, Bu. Nah, itu kalau lebih dari, saudara. Tapi bukan hanya sekedar ibu rumah tangga. Saudara tahu, Bu Elizabeth ini, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, dia bisa melihat lebih daripada sekedar yang dilihat oleh manusia. Bahkan saya cukup terkejut, itu pengalaman saya. Satu kali saya ketemu dia, saya salaman dengan dia, dan dia berkata, Pak Ki Harto baru potong rambut ya. Dan memang saya baru potong rambut. Nggak ada yang beritahu baru ketemu. Masa potong rambut diinfokan? Saya potong rambut ya. Seperti hari ini sebelum saya kesini saya potong rambut. Nah, tak infokan, Anda tahu. Ini orang nggak bisa lihat, tapi bisa menggerakkan sedemikian rupa, dapat penghargaan dari berbagai tempat. Bahkan bukan gereja, tapi umum pemerintah dan sebagainya. Saudara, melampaui keterbatasan, going beyond the limit. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 25 sampai dengan 28 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi perhatikan,
apa yang bodoh bagi Allah dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ada kata yang selalu diulang, yaitu dipilih Allah. Ketika engkau dipilih Allah, itu adalah sesuatu yang sungguh sangat-sangat luar biasa dan ajaib. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana kita bisa going beyond the limit. Bagaimana kita bisa going beyond, melampaui batas-batas keterbatasan kita. Dalam teks yang tadi kita pelajarin, saudaraku, mari kita akan lihat. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yaitu yang pertama, saudaraku, pertobatan. Pertobatan. Dalam kisah Petrus kita tahu, ya, Petrus menjadi seorang pecundang. Petrus merasa begitu sedih, saudaraku, karena dia telah mengkhianati Tuhan. Kan sama sebetulnya. Yang mengkhianati bukan hanya Yudas, tetapi yang mengkhianat juga Petrus, karena dia menyangkal Tuhan. Dan itu bukan hanya sekali. Kalau sekali bisa bilang khilaf. Nah, orang kan sering kali kalau ada kesalahan, kenapa kamu melakukan itu? Saya khilaf. Khilaf kok 3 kali? Itu bukan khilaf, itu namanya sengaja. Ini 3 kali, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang berbeda antara Petrus dan Yudas adalah Petrus itu bertobat. Ada pertobatan di dalam dirinya. Oleh karena itu 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang terjadi dengan Petrus. Tuhan mendengar dan Tuhan mengampuni dosa dan memulihkan Petrus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah kunci untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Pertobatan adalah kunci untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan seperti yang saya sudah katakan dalam seminar yang lalu, itu bukan hanya sekedar kita saya tobat, ya. Hanya sekedar di bibir, tidak. Karena apa, saudaraku? Pertobatan itu berbicara tentang bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan ini sudah sempat saya sampaikan dalam seminar secara lebih mendalam. Dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan, karena kamu sudah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar menanggalkan manusia lama. Dulu kita menjadi orang yang suka memfitnah, suka berkata-kata kotor, tetapi mengenakan manusia baru, yaitu ada lifestyle di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau dulu suka kata-kata kotor, suka memfitnah, suka ngomong yang gak benar, tetapi kita bukan hanya tidak mengatakan itu, tetapi kita sekarang mengatakan sesuatu yang positif, sesuatu yang menyemangati, sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah pertobatan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Oleh karena itu lebih lanjut dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Selama engkau belum bertobat, itu semacam apa, saudara? Ada beban yang merintangi engkau untuk berlomba di dalam pertandingan kehidupan ini. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda lihat atlet berlari, itu kan tidak ada, saudaraku, atlet berlari pakai apa? Pakai jas. Atau yang lebih konyol lagi adalah pakai rok pengantin. Atau pakai pakaian daerah, pakai kain begitu. Larinya bagaimana, saudara? Nah, itu merintangi. Makanya kalau Anda lihat ya, atlet-atlet itu kalau lari ya yang simpel, saudaraku. Ya. Tidak ada juga, saudaraku, atlet itu lari sambil bawa tas belanjaan. Tidak ada. Membebani. Nah, dosa itu semacam itu. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi Anda, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oleh karena itu saya selalu bilang, pertobatan adalah kunci daripada pemulihan. Saya tidak pernah segan-segan dimanapun. Mari kita koreksi diri kita, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau boleh bersembunyi dan orang lain tidak tahu. Engkau boleh bermuka manis, engkau boleh bermuka seperti di panggung sandiwara. Tahun 70-an, grup rocker namanya God Bless, ya. Ahmad Albar, rambutnya yang saudara yang seusia saya tahu ya, dulu, zaman dulu. Ada satu lagunya dalam ritme rock. Dunia ini bukan panggung sandiwara. Orang punya masing-masing coba menampilkan dirinya. Aduh, ya. Di gereja kelihatannya shalom, shalom, shalom. Di rumah nampak ceplok. Gitu aja nyeplok, enggak bisa ceplok. Anaknya, Pak, minta uang untuk ke sekolah. Uang, nggak punya uang. Tarik sendiri. Saudara, di gereja, shalom, Pak, shalom. Saya harap dimanapun kita berada, selalu kehidupan Kristus dan wajah Kristus yang kita tampilkan. Dan itu haruslah dengan sebuah pertobatan. Dan percayalah bersama dengan Tuhan, engkau akan melampaui batas-batas keterbatasanmu sekali. Tapi hal yang pertama adalah bertobat. Kalau Anda menonton pertandingan sepak bola, gol kemenangan itu terjadi ketika para pemain itu bermain tanpa beban. Saya bukan penggemar sepak bola, tapi saya beritahu, Indonesia kemarin mengalahkan Vietnam. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Anda bermain, Anda lihat sepak bola itu, pemain sepak bola itu, dia harus tanpa beban, saudaraku, sehingga lawan itu dapat dilewati walaupun menjegal. Anda bisa loncat, Anda bisa menghindar, tapi kalau ada beban Anda bisa, saudara. Sehingga mencapai kemenangan bukanlah kemustahilan, asal kita terus mencari Tuhan dan menyangkal dosa. Hidup kita harus sama, perkataan kita juga harus sama, integritas kita itu sama dimanapun. Bahkan saya selalu katakan kalau saya seminar dan hamba-hamba Tuhan,
Pengen tahu hamba Tuhan itu apakah benar di gereja saja atau dimanapun. Dia berkata, tanya siapa. Kalau ada pembantunya, tanya pembantunya. Dia akan lihat apakah di rumah, di gereja sama. Dan kalau itu terjadi, ya, maka pembantu kita walaupun sebelumnya bukan anak Tuhan, dia bisa menjadi anak Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan pembantu saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua apa? Kalau tadi pertobatan, yang kedua adalah masuk dalam hadirat Allah. Menarik kan ketika Petrus sang pecundang itu bertobat. Dan ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang mustahil, saudara, dia diminta untuk menolong Dorcas yang sudah mati waktu itu. Bagaimana? Maka satu hal yang dia bisa lakukan hanyalah dia masuk dalam hadirat Allah ketika dia berlutut dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan doa itu, ketika kita masuk dalam hadirat Allah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Siapa kita ini? Kita tidak punya kekuatan apapun. Bahkan ketika kita, saudaraku, rasanya sudah hampir putus asa. Tapi kekuatan doa luar biasa. Firman Tuhan kan berkata apa, saudaraku? Ya, doa orang benar bila didoakan apa? Besar kuasanya. Salah. Salah. Doa itu bukan besar kuasanya. Kalau Anda baca Alkitab, maka bunyinya adalah doa orang benar bila dia dengan yakin didoakan apa? Bukan besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Amin. Lihat ya kalau baca Alkitab. Bukan besar, tapi sangat besar kuasanya. Bukan hanya sekedar besar, sangat. Betul ya? Coba dicek. Betul ya? Apa saya mengajarkan ajaran sesat? Dilihat. Jangan asal percaya. Yakobus 5 ayat 16. Alamat ayatnya bingung lagi. Betul? Bang Pandu, baca Yakobus 5:16. Sudah cukup ya, saya tidak mengajarkan ajaran sesat. Sangat besar, amazing kan, sesuatu yang luar biasa. Bahkan satu kali saya itu KKR ya di kota Solo begitu ya, salah satu GKMI. Selesai saya KKR, tiba-tiba ada seorang ibu menghampiri saya dan berkata, Pak Pendeta, pernah ingat enggak Bapak doakan saya? Dan saya tahu Bapak sibuk. Saya hanya minta doa ketika di luar halaman. Saya juga lupa. Kamu minta doa apa ya seorang ibu? Saya minta Pak, anak saya supaya bisa masuk angkatan udara, akademi angkatan udara. Lah terus saya bilang, Bapak hanya doakan di situ. Hanya di samping, enggak langsung, ayo masuk, kita berlutut, kita nyanyi gitu ya toh. Oh haleluya. 12 kali, bahkan bisa lebih, bisa 24 kali, bisa 36 kali, karena diulang 3 kali, haleluya 12 kali, kan 36 kali jadi. Tapi saya meyakini itu. Saya bawa anak saya waktu itu, dan hari ini Pak, Tuhan itu luar biasa. Anak saya jadi komandan di
di satu pangkalan udara di Sulawesi. Saya lihat amazing Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Engkau punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Gereja kami kan punya cabang, ya sama seperti Tanjung Sari punya cabang, punya pos di Tarutung di Tanjung Anom. Kalau kami punya di Kalimantan, dan ada 3 di Kalimantan dan ada 1 di Pulau Jawa. Setiap tahun saya ke sana. Nanti sepulang dari sini tanggal 31 Mei saya akan mengunjungi mereka, memotivasi mereka, melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, menguatkan iman mereka, KKR di tengah-tengah mereka, dan juga hari-hari yang lainnya kami KKR di beberapa kota di Kalimantan Barat. Nah, satu kali beberapa tahun yang lalu, waktu itu menjelang saya pulang kembali ke Jawa, ketua pengurus saya tiba-tiba tergopoh-gopoh di satu sore mendatangi saya. Pak Gembala, mbok saya didoakan. Saya bilang, lah apa yang perlu saya doakan untuk kamu? Saya bilang, ini loh Pak, saya ini perlu sekali. Ya apa istrimu sakit? Apa kamu sakit? Apa yang ada yang lain? Enggak Pak, saya minta doa untuk kerbau saya. Loh, saya kan kaget. Loh, doa kok untuk kerbau? Loh, kenapa kerbaumu? Saya bilang, ya toh, sakitkah? Enggak Pak, tapi kerbau saya ini sudah beberapa tahun kami miliki, tidak bunting alias hamil. Loh, hubungannya apa ya? Tapi akhirnya saya tahu bahwa di sana kan mereka masyarakat petani gitu ya, dan peternakan. Jadi kalau kebunnya tidak bunting kan rugi kan. Nah, lalu harapannya apa? Pak, mau didoakan ya kerbau saya supaya hamil. Saya pikir, biasanya kalau orang minta doa, saya doa manusia supaya hamil. Nah, ini kebu. Tapi saya bilang, ya ini kan kebutuhan dia. Ya sudah. Lah di mana kerbaumu? Waduh Pak, itu masih di padang rumput Pak, jauh Pak. Ya sudah, mana tanganmu? Tak sembayangkan. Yuk doa yuk. Tuhan urapi tangannya dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kerbaunya bunting. Tuhan itu baik. Lalu apa Pak yang harus saya lakukan? Nanti tiap hari ya dielus-elus itu perut kerbau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kerbaunya hamil. Bunting. Setahun kemudian saya balik lagi ke situ. Saya baru turun dari kapal karena itu kan banyak sungai. Tiba-tiba dia datang. Pak, bunting Pak, bunting. Loh, apanya yang bunting? Beranak Pak, beranak. Loh, siapa yang punya anak? Nah kan saya itu kan tidak mikir, masa setahun mikirin kebo bunting kan tidak mungkin. Urusan saya banyak. Lu apa maksudnya? Saya bilang begitu. Ini loh Pak, dulu kan Bapak pernah ngomong, pernah doain kebun saya. Sekarang ini kebunnya sudah hamil dan sudah melahirkan. Saya itu hanya mengucap syukur sama Tuhan. Ya urusan kebun saja kok Tuhan. Tapi Tuhan itu Tuhan. Tuhan tahu itu kehidupannya. Tidak ada yang terlalu sederhana di mata Tuhan. Banyak orang kadang-kadang berpikir, ya toh, wah urusan gitu kok berdoa. Nah itu urusan mati hidup juga. Tuhan itu mengerti setiap kita. Oleh karena itu saudara, kalau Anda membaca dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Luar biasa. Siapapun Anda, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya gara-gara kebo itu saudara, di Kalimantan itu saya terkenal, jadi bisa doakan binatang-binatang. Sampai satu kali saya KKR lagi di satu perbatasan kota, namanya Putusipo. Itu juga ada GKMI kita di Putusipo. Itu perbatasan dengan Malaysia. Nah di situ itu saudaraku ada satu orang punya ikan arwana. Saudara tahu ikan arwana itu ikan yang mahal. Dan karena mahalnya saudara, dia menternakkan ikannya di bawah rumahnya. Jadi rumahnya panggung, dia bangun kolam di bawahnya, dia tutup dengan papan, dan di atasnya didirikan rumah di mana dia tinggal. Di waktu itu saya dibawa, Pak, kami mendengar Bapak kebo bisa itu. Pak, mbok tolong Pak, ini ikan arwana. Nah terus untuk apa ikan arwana? Supaya beranak banyak Pak. Karena waktu itu dia punya ikan arwana sekian ya. Itu sudah 2,5 juta sekian lah, nggak terlalu gede. Ya wes dah, saya doain itu. Dari atas rumahnya, arwananya mungkin hanya beberapa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, banyak beranak, ya, jadi berkat, ya, gitu kan. Sudah. Mungkin sekitar 5 tahun lagi saya kembali ke kota itu, saya KKR di situ, dan saya dibawa. Sekarang sudah berubah, saudara. Saya lihat di rumahnya bukan lagi di rumah sekarang. Dulu yang peternakan di bawah. Sekarang rumahnya sudah tembok, sudah lantai begini, lantai keramik. Karena dia bangun peternakan, saudara. Arwan. Saya lihat di akuariumnya di rumah, ada kurang lebih saudaraku 10 arwan gede-gede. Saya tanya, ini kira 25 ya, mungkin 25. Saya tanya, ini kalau sudah segede gini berapa? Ini mah 10 juta. Saya hitung 25. Waduh, sudah jadi satu mobil itu. Satu akuarium kecil saja, saudara. Pak Pendeta, mau saya kasih satu ya? Saya bilang, nggak mau saya. Karena apa? Nanti kalau mati, hati saya menyesal. Ya tahu dikasihin nanti mati di jalan, repot. Dan Bapak tahu, keturunan ikan arwana yang Bapak doain dulu, yang cuma sekian besarnya, keturunannya itu sekarang sudah sekian, dan ditawar 450 juta, tapi tidak saya kasihkan. Saya bilang, amazing Tuhan, luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang begitu luar, melampaui dengan doamu, engkau melampaui akan keterbatasan. Siapa kita ini? Kita hanyalah debu dan abu belaka. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa doa, kita tidak punya arti sama sekali. Yakobus 5 ayat 17. Sambungan dari bacaan tadi. Dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa. Artinya Elia itu ya suka makan seperti kita, ya toh. Kalau Elia itu orang Batak, mungkin Elia juga suka sangsa. Suka nasi goreng. Ya pokoknya Elia manusia biasa, bukan manusia luar biasa, ya. Manusia biasa. Dia juga mengalami kelemahan dan kita tahu kelemahannya seperti apa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh, perhatikan, berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Perhatikan, sungguh-sungguh berdoa. Nah, tapi seringkali kan kalau kita berdoa begini, kita baru berdoa begitu terus, tiba-tiba pikiran kita ngelayangkan ya. Di gereja juga bisa, mari saudara-saudara kita doa Pak, bagus banget, mari kita doa syafaat. Tapi sebanyak doa kita masih mikirin, tadi kucingku sudah tak kasih makan belum ya? Ngelayang-ngelayang kemana-mana.
Kita doa kepada Tuhan itu seringkali kita, maka firman Tuhan berkata apa? Bersungguh-sungguhlah berdoa, ya. Dan kita akan melihat dan mengalami seperti Elia. 3,5 tahun hujan tidak turun di Israel, setetes pun tidak, saudara. Tetapi ketika dia berdoa, ketika hambanya berkata, sudah 7 kali itu dia berdoa, hambanya berkata, ya, awan sebesar telapak tangan, ya sudah cukup. Maka dia ngomong sama Raja Israel, Ahab. Ahab itu saudara sebetulnya orang Cina sebetulnya. Kalau dari namanya lo ya, karena namanya Ahab, itu sama dengan orang Cina yang lain namanya, kalau Anda dari Batam dan sebagainya, Asyong, Ahin, nah, itu kan Ahab. Jadi hap begitu kan ya. Bilang sama si Ahab, hap begitu ya. Kalau Anda ketemu orang Tionghoa yang namanya Asyong, kan panggilannya bukan A ya, Syong. Ya, saya punya banyak teman di Surabaya gitu namanya juga begitu ya. Aling, dingling gitu ya kan begitu ya. Nah ini sama hap begitu. Hap, pulanglah, hujan sebentar lagi turun. Mana mungkin 3,5 tahun tidak turun setetes pun air di seluruh wilayah Israel. Tapi ketika Elia berdoa, hujan turun begitu luar biasa. Yang terakhir saudaraku, bagaimana kita melampaui batas-batas itu adalah menerima otoritas Allah. Ya, jemaat, saya senang kalau saya sudah ngomong ini yang terakhir. Mereka sudah mulai ganggang kaki. Aduh, sebentar lagi selesai. Pak Pendeta, saya sudah selesai ngomong. Giliran saya nanti jalan-jalan. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 2 berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Inilah, dan Petrus mengalami hal yang sama, bahwa itu terjadi. Bahwa dia, saudaraku, menerima otoritas itu, menerima kesembuhan, menerima jadi alat untuk menyembuhkan, memulihkan. Dan hal yang sama terjadi ketika itulah perintah Tuhan dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ini luar biasa. Sebelum naik ke surga, pesan terakhir Tuhan, dia memberikan otoritas itu. Saya berdoa setiap kita menerima itu, dan kita akan melampaui lebih dari batas keterbatasan kita. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Biar kita semuanya going beyond the limit. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kebenaran firman akan jadi berkat dan rema bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami yang lemah, kami yang hanyalah debu dan abu ini, boleh jadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan melampaui batas-batas keterbatasan kami, sama seperti Petrus. Pakai kami, pakai gereja GKMI Tanjung Sari ini. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, maupun dalam kehidupan pelayanan gereja kami di tempat ini. Roh Kudus akan terus menyertai kami. Roh Kudus akan menerangi setiap langkah hidup kami dan pelayanan GKMI Tanjung Sari jadi berkat lebih dan lebih lagi. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Lidiana Semiring beserta dengan Pak Barus,
demikian juga dengan semua pengurus yang ada, semua aktivis yang ada, semua sidang jemaat GKM di Tanjung Sari, baik yang ada di Tanjung Sari, di Tanjung Ano maupun di Tarutung, diberkati dengan the best blessing, berkat yang terbaik mengalir dan turun atas hidup mereka semuanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.